Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di channel saya Santi Utomo yang masih mau berbagi informasi tentang pengobatan gangguan kelenjar tiroid. Nah, untuk kali ini saya berada di samping rumah. Ya, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Untuk kali ini saya mau membahas tentang kesemutan yang diderita penderita gangguan tiroid pasca pengangkatan kelenjar tiroid. Nah, yaitu gimana sih cara menghilangkan kesemutan setelah operasi kelenjar tiroid. Nah, itu kan memang kesemutan itu memang efek samping, salah satu efek samping dari pengangkatan kelenjar tiroid, yaitu untuk mengatasinya yaitu bisa dicek kalsium dalam darah. Terus dan kemungkinan kesemutan kram atau nyeri pasca operasi itu biasanya diakibatkan karena hipokalsemia. Hipokalsemia yaitu kadar kalsium dalam darah itu turun dari nilai seharusnya. Nah, terus yaitu diakibatkan karena kelenjar paratiroid yang ada di belakang kelenjar tiroid itu terangkat atau cedera saat operasi kelenjar tiroid. Nah, atau karena kankernya yang terlalu melekat terhadap kelenjar paratiroid itu sendiri, jadinya kelenjar paratiroidnya ikut keangkat. Nah, kelenjar paratiroid manusia itu ada 4. Nah, itu bentuknya sebesar kacang hijau. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk metabolisme kalsium di dalam darah yang membantu menjaga kesehatan tulang. Nah, makanya kalau yang untuk kesemutan itu biasanya disuplai dengan suplemen yang berfungsi untuk menguatkan tulang. Nah, awalnya saya juga nggak tahu gitu, kok bisa, apa kaitannya kalsium sama ini kan gitu kan. Bilang oh ya ternyata memang seperti itu, kadar dalam darah kadar kalsium dalam darah memang disuplai dengan suplemen yang membantu kesehatan tulang. Nah, jadi ya gitu teman-teman, kalau memang merasakan kesemutan, merasakan kaku, kram gitu, konsultasikan ke dokter yang merawat teman-teman semua, biar bisa diobati, biar bisa dikasih jalan keluarnya, jadi tidak terlalu timbul gejala-gejala yang lainnya. Nah, pokoknya jangan menyepelekan masalah ini cuma gara-gara males minum obat atau suplemen atau semacamnya, karena ini hanya bisa memperparah gejala yang ada. Jadi gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau kita sudah terdiagnosa penyakit kronis, kita tidak boleh ada pikiran untuk wah saya berhenti minum obat, wah saya malas minum obat. Jangan seperti itu, nanti malah memperberat gejala yang sudah ada gitu kan. Dan kita tidak ya, jadi gitu teman-teman ya, kita jangan malas-malas untuk minum obat gitu kan. Nah, terus ya gitu teman-teman, jadi kita jangan malas minum obat dan jangan menyepelekan gejalanya yang dianggapnya ringan. Nah, barangkali ini hanya awal-awalnya cuman kram, kesemutan, nyeri sendi yang
sekali-sekali terjadi terus hilang gitu kan. Namun jika lama-lama dibiarkan tanpa diberi asupan kalsium yang cukup untuk memenuhinya, nah itu dapat menimbulkan gejala lain. Nah, dan gejala lain itu sendiri yaitu bisa kebingungan, pelupa, terus kebas pada wajah, tangan dan kaki, halusinasi, kecapean atau kelelahan yang ekstrim, kuku rapuh. Nah, untuk kuku sendiri itu saya juga mengalami memang saya akui saya memakai kutek kuku itu juga karena untuk menutupi kuku saya yang jelek, karena memang kukunya ada garis-garisnya atau bahkan pecah-pecah, karena memang saya sendiri memang asupan kalsiumnya memang kurang gitu kan. Nah, terus pengeroposan tulang, gangguan irama detak jantung dan tekanan darah. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Kalau nanti kalau teman merasakan hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi, sebisa mungkin dikonsultasikan kepada dokter yang merawat teman-teman agar gejalanya tidak semakin parah atau memburuk. Nah, pokoknya apapun yang kita rasakan, apapun yang kita kan badan kita sendiri yang bisa mendeteksi, bisa merasakan. Pokoknya kita sampaikan kepada dokter yang merawat kita apa keluhannya agar bisa segera terobati. Nah, yaitu untuk kalau dari asupan kalsium dari segi makanan itu bisa kita perbanyak sayuran hijau seperti bayam, brokoli, terus ada buah jeruk juga, terus kacang merah, almond, ya seperti itu. Terus kalau mungkin yang teman-teman ada yang mau simpel lagi, mungkin minum susu yang tinggi kalsium seperti itu kan. Terus minum keju, makan keju, terus itu juga nggak apa-apa, itu itu bagus juga gitu kan. Terus ya untuk suplemennya sendiri itu banyak di apotek itu yang yang menjual suplemen untuk kalsium ada. Nah, terus kalau saya sendiri yaitu untuk kalsium minum kalsium laktat sama vitamin D3. Nah, itu pas saya pernah awal-awal itu awal-awal itu saya dosis kalsiumnya itu 3 kali 1000. Nah, karena memang saya drop banget setelah operasi itu kan, akhirnya terus dikonsultasikan ke penyakit dalam subendokrin, karena memang pas masuk di poli kedokteran nuklir itu masih dicek terus kadar kalsium dalam darah, ternyata rendah terus sampai 6 bulan pasca operasi. Nah, terus akhirnya dirujuklah ke poli penyakit dalam subendokrin untuk mencari kenapa kok masih rendah terus, tidak stabil. Nah, akhirnya di sana terus disarankan untuk cek kelenjar paratiroid. Nah, terus akhirnya di sana dicek dan memang benar hasilnya, memang kelenjar paratiroid saya itu ikut keangkat. Nah, jadinya terjadi hipokalsiemia tadi. Nah, terus akhirnya sama dokter disarankan yaitu dosis obatnya ditambahin. Dulu kalau saya cuman minum 500 mcg kali 3 dalam sehari. Nah, karena masih di bawah normal, di bawah yang seharusnya gitu kan, akhirnya disarankan yaitu 1000. Itu 1000 3 kali, jadi dalam satu hari itu saya minum 3 tablet. Nah, itu sama ditambahin vitamin D3. Kalau dari dokter katanya kalau vitamin D3 itu untuk membantu penyerapan dalam darahnya itu lebih maksimal.
Itu pun saya pernah dosisnya dari yang 1000 sampai 5000. Nah, awal-awalnya saya juga tak merasakan takut, kok dosisnya tinggi banget gitu kan. Tapi memang saya merasa pas dosisnya tinggi merasakan di badan enak gitu kan. Yaitu untuk jadi sebenarnya bisa pulih, cuman yaitu harus ada proses, lambat laun pulihnya itu. Kalau saya merasakan sendiri sih nggak pulih banget. Ya jadi gitu ya teman-teman, saya minum dosis obatnya yaitu 3x3 dan ditambah vitamin D3 nya untuk menambah biar maksimal untuk asupannya, asupan kalsiumnya gitu kan. Iya, memang kesemutan itu nggak bisa diabaikan karena memang kalau yang terbiasa normal terus merasakan kesemutan itu memang mempengaruhi kegiatan kita. Saya sendiri bahkan waktu masak, waktu tidur, waktu duduk, kadang duduk seperti ini pun saya bisa merasakan kalau lama-lama, maaf ya, pantat kesemutan, terus bahu kesemutan, terus tangan juga nih merasakan kesemutan juga gitu kan. Nah terus seperti itu lah. Terus yaitu untuk makanannya tadi saya sudah jelaskan, bisa dibantu dengan makanan yaitu sayuran hijau, brokoli, buah jeruk gitu kan, terus kacang merah, almond, nah, ataupun yang lebih simpel lagi yaitu susu yang tinggi kalsium. Cuman kalau untuk saya sendiri, kalau susu untuk kalsium memang harganya juga lumayan mahal, jadi saya alternatifnya juga langsung ke suplemen aja gitu kan. Jadi nggak mau yang sebenarnya sih nggak ribet juga gitu kan, malah susu kan sebenarnya enak, mengenyangkan juga gitu kan. Nah, tapi kan karena faktor ekonomi juga gitu kan, jadinya lebih langsung ke suplemen aja yang jelas-jelas memang untuk menambah kalsium. Nah jadi seperti itu teman-teman. Perlu diingat juga, kalsium itu nanti berjalannya waktu bisa pulih kembali. Tapi untuk normalnya, kalau saya sendiri tidak mencapai normal, karena memang dari dokter saya sudah dibilang kalau kelenjar paratiroidnya ada 4, punya saya keangkat 3. Jadi tinggal 1 ini kemungkinan memang harus disuplai terus dari luar. Jadi ya untuk setiap harinya kalau ada keluhan, kalau ada kram, kesemutan, tetap saya nikmati biar saya tetap bisa beraktivitas seperti biasa dan beraktivitas normal seperti biasa. Nah itu teman-teman. Terus dan bisa dilakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa memperlancar peredaran darah juga, atau bisa untuk menjaga kesehatan tiroid kita, yaitu kita dengan pola makan sehat, terus berjemur sinar matahari, olahraga teratur, terus aktivitas di luar rumah kurang lebih 1 jam, terus kurangi kafein, tidurnya yang tidur yang berkualitas, terus me time untuk diri sendiri, terus punya teman baik dan tidak toksik. Nah terus lakukan hobi yang digemari dan kurangi screen time. Nah itu lakukan hobi yang digemari itu maksudnya agar kita merasakan bahagia, merasakan senang. Kalau kita kan melakukan hal-hal yang kita senangi, atau hobi itu kan kita pasti melakukannya dengan senang hati tanpa paksaan, karena memang itu memang hobinya memang kegemaran kita gitu kan. Nah yaitu teman-teman seperti itu untuk menjaga kesehatan kita, khususnya untuk yang berkeluhan dengan kesemutan. Untuk hari ini cukup sekian. Sehat itu mahal, tapi ternyata sakit jauh lebih mahal. Salam sehat untuk kita semua. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.